Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kawan-kawan kita akan melihat tanaman cabai yang kita lakukan potong pucuk pada 4 bulan yang lalu. Nah, ini kondisi tanamannya kawan-kawan. Ini sebenarnya sudah buah kedua. Karena buah pertama sudah kita melakukan pemanenan. Ini merupakan skala rumahan kawan-kawan, bukan skala besar. Ini cabai rawit Prentul Super yang kita lakukan pemotongan pucuk ini kawan-kawan. Nah, kondisinya seperti ini. Ini bekasnya ada yang kering juga. Nah, seperti ini. Tapi buahnya cukup bagus, bunganya di sini lebat sekali nih kawan-kawan. Karena ada yang meminta, coba Bang perlihatkan hasil potong pucuk pada 4 bulan yang lalu. Nah, seperti ini. Ini buah kedua ini kawan-kawan habis potong pucuk itu. Seperti yang saya katakan tadi, buah pertama sudah habis. Ini sisa-sisanya buah pertama. Kita lihat ini. Jadi kalau mempunyai cabai untuk skala rumahan atau dalam arti kata untuk kita konsumsi sendiri, lakukan potong pucuk itu sangat optimal kawan-kawan. Jadi kita tidak perlu lagi menanam, tapi memang artinya sudah bisa mencukupi sebenarnya. Ini bakal bunganya sudah lebat sekali nih. Nah, seperti ini. Ini ada buahnya, masih sisa-sisanya ini. Buahnya cukup bagus masih sebenarnya kawan-kawan. Malah sebenarnya lebih lebat dia bunganya yang keluar setelah potong pucuk itu dibanding pada waktu belum kita melakukan potong pucuk. Nah, seperti ini. Lebat sekali sampai ke ujungnya itu. Inilah cocok sekali kalau kita mempunyai tanaman cabai tua atau dalam arti kata tanaman sudah tidak produktif, kita lakukan pemotongan. Ini sudah 4 bulan seperti saya sampaikan tadi itu kawan-kawan. Jadi kita tidak membeli lagi cabai lagi di pasar, hanya memiliki beberapa pohon aja kita di sini. Kita berhasil istilahnya melakukan hal-hal yang mana semestinya kalau kita nanam lagi itu memerlukan waktu yang cukup lama. Tapi setelah melakukan potong pucuk seperti 4 bulan yang lalu yang saya lakukan, hasilnya luar biasa. Tapi kuncinya memang kita harus melakukan pengocoran kawan-kawan. Kocor dengan pupuk organik cair khususnya. Seperti yang dulu itu saya yang lakukan adalah pupuk organik cairnya adalah ukuran air 200 liter atau 300 liter itu kita memakai hanya 10 kilo kotoran ayam dan difermentasi selama 1 bulan bahkan sampai 2 bulan itu akan lebih bagus. Kita menggunakan bioaktivatornya adalah E4 kawan-kawan. Hanya itu saja, simple sebenarnya kawan-kawan. Tapi hasilnya luar biasa. Nah, seperti ini. Memang dia kalau potong pucuk itu dia tidak akan tinggi pohonnya kawan-kawan. Karena kan pohon tinggi itu kita potong lagi gitu. Jadi akan pohonnya lebih rendah lagi. Tapi buahnya seperti ini. Ini setelah berbuah dia akan kita panen berbunga lagi terus seperti itu jadinya. Jadi sebenarnya umur cabai ini pun sudah 2 tahun ini kawan-kawan kita lakukan potong pucuk. Memang seperti saya sampaikan tadi, ini kita tidak jual ataupun tidak apapun karena ini hanya beberapa pohon, kurang lebih sini 100 pohon ini kawan-kawan. Mungkin nggak sampai 100 pohon ini, sekitar 60-an mungkin. Nah, ini pun kita sudah lebih, ini istilahnya hasilnya sudah melebihi daripada apa yang kita butuhkan. Bahkan kawan-kawan banyak juga yang minta gitu. Ya, kita bersyukur kawan-kawan. Walaupun umur cabai sudah tua, kalau kita melakukan perawatan yang optimal, hasilnya akan dalam waktu jangka yang cukup lama kita masih maksud saya tanaman cabainya masih menghasilkan. Nah, ini ada buahnya masih ini. Ini buah yang habis kita potong pucuk masih banyak ini. Besar-besar dia ini Prentul Super kawan-kawan. Kalau buahnya memang sama persis dengan buah pertama sebelum potong pucuk. Tidak ada perubahan sama sekali kawan-kawan seperti ini. Tapi memang kita kan melakukan pengocoran kawan-kawan dengan pupuk organik cair. Seperti itu aja kuncinya. Kalau menggunakan bahan-bahan kimia bisa juga. Itu sebenarnya tidak jadi masalah. Tapi kita pengocoran pupuknya, waktu pemotongan itu kita menggunakan pupuk buatan kita sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini bakal bunganya semua ini. Apalagi kalau kawan-kawan rajin setiap minggu mengocornya dengan pupuk organik cair itu lebih bagus sekali. Nah, ini
Tuh lebat sekali bunganya kawan-kawan. Ini bekas nih pohonnya juga ini tuh. Bekas kita potong tumbuh dia di sininya, di sampingnya aja lagi tuh seperti ini. Akan terus begitu kalau ini pun nanti kalau kita potong dia akan tumbuh tunas lagi seperti itu. Yang penting kuncinya seperti yang saya sampaikan tadi adalah melakukan pengocoran dengan pupuk organik cair. Nah kalau bisa lagi, kalau mau bagus lagi tambah dengan fosfat seperti Vertipos atau SP36 itu akan lebih bagus lagi kawan-kawan. Nah di sini tuh. Ini masih ada buahnya, buah yang pertama habis potong pucuk. Ya lumayan lah kawan-kawan kalau kita melakukan hal-hal seperti ini. Tuh buahnya tuh. Besar-besar ini kawan-kawan. Kita balik lagi. Tuh dibayangkan satu pohon gini, satu perantingan ini sangat-sangat tebal sekali bunganya. Kalau potong pucuk. Ini bakal buahnya berapa ini? Ini padahal buah kedua seperti yang saya sampaikan tadi. Nah inilah, ini karena ada permintaan daripada di kolom komentar, minta tolong Bang perlihatkan tanaman cabai potong pucuk yang sudah 4 bulan itu apakah berhasil atau tidak. Nah seperti inilah hasilnya kawan-kawan. Kita melakukan perawatan dengan seadanya, padahal ini hanya dengan menggunakan pupuk organik cair, jadi hasilnya sudah lumayan ini. Apalagi kalau mau istilahnya kawan-kawan melakukan perawatan itu dengan optimal, artinya merawat tanaman cabai yang setelah kita lakukan potong pucuk itu dengan memberikan pupuk NPK ataupun dengan pupuk-pupuk sejenis lainnya itu akan lebih bagus lagi. Tapi hanya di sini saya hanya menggunakan pupuk organik cair aja sudah sedemikian bagusnya hasilnya, apalagi menggunakan NPK dan lain sebagainya kawan-kawan. Itu akan lebih bagus kawan-kawan. Nah di sampingnya kita tanam juga ini cabai keriting untuk kebutuhan kita sendiri juga kawan-kawan. Ini kebutuhan kita sendiri ini. Kita tidak jual ini. Ini sudah kita buatkan, videonya sudah ada juga. Kita juga melakukan pengocoran dengan pupuk organik. Kita melakukan penyemprotan juga dengan kunyit juga. Nah seperti itu. Jadi simpel perawatan cabai ini karena kebutuhan sendiri, tidak memerlukan biaya yang besar seperti penanam-penanaman lain. Nah di sini di sampingnya kita juga menanam kubis seperti ini kawan-kawan. Nah, ini agak gelap, ini sudah sore ini kawan-kawan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Inilah tanaman cabai rawit Printul Super yang kita lakukan potong pucuk pada waktu itu 4 bulan yang lalu. Hasilnya luar biasa sebenarnya kawan-kawan. Ini skala kecil atau skala rumahan. Jadi para petani ataupun ibu-ibu yang pingin agar tidak mengeluarkan dana, jadi tanamlah tanaman cabai bisa di pot. Kalau sudah tua pohonnya bisa lakukan potong pucuk dan diberikan pupuk kompos ataupun pupuk organik cair. Hasilnya akan luar biasa. Jadi kita tidak usah lagi membeli cabai di pasar, kawan. Jadi sangat hemat sekali. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.